4:45 kita mulai dulu aja ya. Baik Bapak. Oke, mohon izin saya share screen dulu. Oke, share screen saya apakah sudah tampil? Sudah Pak. Oke, baik kita mulai aja. Terima kasih teman-teman atas waktu dan kehadirannya di kesempatan sore hari ini, sehingga kita bisa bertemu, walaupun masih secara daring ya, untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana KP yang akan teman-teman laksanakan pada awal semester genap ya, tahun ajaran 2022-2023. Oke, untuk filenya tadi sudah sempat saya share di WA Group ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah baca. Harapannya nanti kita lebih banyak di sesi diskusi saja. Mungkin ada hal yang perlu kita bahas lebih lanjut ya terkait dengan prosedur pengajuan KP kali ini. Oke, kita punya waktu sampai jam maksimal 5:30 ya, jam 17.30. Oke, kita mulai aja. Oke, jadi KP ini dia adalah salah satu mata kuliah wajib ya yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa yang ada di PENS, baik untuk mahasiswa D3 maupun sarjana terapan ya. Jadi intinya di KP ini adalah memberikan wawasan dan pengalaman kerja bagi teman-teman yang nanti harapannya setelah lulus itu mungkin persentase lebih banyaknya akan banyak yang langsung ke lokasi kerja ya. Dan ada beberapa yang akan studi lanjut. Nah, wawasan apa saja yang nanti diharapkan bisa diperoleh di institusi atau perusahaan lokasi kerjanya. Antara lain adalah daya kerja di sana, terus kemudian rutinitas atau keseharian di sana seperti apa, dan kira-kira ilmu atau skill apa saja yang nanti perlu teman-teman siapkan saat nanti harus terjun ke dunia kerja. Selain itu nanti di lokasi KP itu ada beberapa model ya dalam pelaksanaannya. Ada yang modelnya itu adalah daily activity ya. Jadi teman-teman diperbantukan ke unit-unit yang ada di perusahaan atau institusi. Ya. Ada juga yang nanti sifat KP-nya itu adalah by project ya. Jadi teman-teman ikut diterjunkan ke project-project yang ada di perusahaan. Oke. Terus untuk durasi kerja prakteknya sesuai dengan kurikulum MBKM yang baru itu skema KP-nya ada dua, yaitu ada KP 3 bulan ya yang setara dengan 10 SKS dan ada KP 6 bulan atau setara dengan 20 SKS. Tapi kemarin hasil diskusi dengan Kaprodi ya untuk teman-teman yang periode pengajuan KP-nya adalah di semester genap tahun ajaran 2022-2023 nanti diarahkan untuk mengambil KP yang 3 bulan atau 10 SKS. Nanti misalnya teman-teman ingin mengikuti program magang atau studi independen yang lebih lanjut, nanti bisa mengambil di semester 7. Oke, kemudian untuk ketentuan kelompok KP-nya, untuk jumlah mahasiswanya saya cek tadi di MIS, untuk kelas A itu ada sekitar 28 mahasiswa. Kemudian yang kelas EB itu ada 24 mahasiswa, sehingga total nanti mahasiswa yang akan berangkat KP itu ada sekitar 52 mahasiswa. Kemudian untuk ketentuan pembagian kelompok KP-nya, ya satu kelompok KP itu terdiri dari 1 sampai dengan 2 mahasiswa. Jadi boleh 1 mahasiswa atau 2 mahasiswa. Di mana di satu lokasi perusahaan atau institusi itu dapat menampung maksimal 3 kelompok KP. Jadi mungkin nanti teman-teman ada yang punya referensi lokasi KP, mungkin yang sudah sebelumnya pernah kontak ke lokasi atau tempat KP-nya, nanti teman-teman bisa infokan ke teman-teman yang lain gitu ya. Mungkin ada yang berminat untuk melaksanakan KP di lokasi atau perusahaan yang sejenis. Terus untuk kelengkapan dokumen pengajuannya yang perlu teman-teman siapkan, itu yang pertama adalah proposal pengajuan tempat kerja praktek ya, yang nanti di dalamnya itu ada halaman pengesahan yang nanti akan dilengkapi legalitasnya dengan tanda tangan dan stempel ya dari kampus.
Terus kemudian draft surat pengantar kerja praktek yang nanti akan diproses oleh koordinator KP sebagai surat yang nanti ikut dikirimkan bersama dengan proposal. Nah, untuk contoh proposal dan draft surat pengantar KP itu bisa diakses di Google Drive ini. Linknya bisa teman-teman cek di deskripsi grup, di WA grup. Di situ sudah saya cantumkan linknya. Teman-teman bisa coba cek di sana ya. Ada beberapa contoh buku KP, kemudian laporan KP, contoh proposal sama draft surat pengantar KP ya. Serta ada beberapa lokasi KP yang sudah pernah digunakan oleh mahasiswa dari Prodi LK. Terus untuk prosedurnya, yang pertama itu adalah mahasiswa mendiskusikan rencana tempat kerja praktek dengan koordinator KP, jadi dengan saya ya, terkait dengan bidang kerja perusahaan ya. Kira-kira nanti apakah sesuai atau tidak dengan bidangnya LK, kemudian kontak person di sana, sehingga nanti kita bisa lebih mudah untuk mengawal pengajuan proposal KP kita. Terus kemudian terkait dengan alokasi tempat KP-nya. Ya. Maksudnya alokasi tempat KP itu adalah kira-kira dari lokasi KP-nya itu dia nanti bisa menyediakan alokasi waktunya kapan. Karena kadang ada beberapa itu yang tidak sesuai dengan awal dan start dari tempat KP, awal dan start dari pelaksanaan KP di Prodi LK. Gitu ya. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan dengan kebijakan dari perusahaan. Jadi mungkin bisa maju 1 minggu atau mundur 1 minggu dari jadwal yang sudah dikeluarkan oleh kampus. Terus kemudian yang berikutnya adalah mahasiswa membuat proposal kerja praktek dan draft surat pengantar KP ya. Yang nanti setelah itu teman-teman upload di Google Drive yang sudah saya sediakan juga linknya di deskripsi grup ya, yang ada di WA grup. Itu ada 2 link, yang pertama adalah dokumen untuk pengajuan KP-nya yang sudah teman-teman buat, serta dokumen-dokumen lain terkait dengan contoh proses pengajuan KP. Terus berikutnya adalah melengkapi legalitas proposal dan surat pengantar KP seperti tanda tangan Kaprodi, kemudian stempel yang nanti akan dimintakan ke admin departemen ya. Di admin Departemen Teknik Elektro itu nanti menemui dengan Bu Lini ya, ada di Gedung Pasca lantai 4. Terus kemudian berikutnya adalah mengirimkan proposal dan surat pengantar ke perusahaan. Terus kemudian nanti mahasiswa menunggu ya informasi dari perusahaan yang dituju. Waktu menunggu ini adalah sekitar 4 minggu ya. Jadi setelah 4 minggu dari pengiriman itu tidak ada kabar, itu teman-teman boleh untuk mengajukan lokasi KP yang baru. Setelah nanti ada kepastian teman-teman diterima di KP yang dituju, itu tahapan selanjutnya adalah persiapan kerja praktek ya, di mana nanti melengkapi dokumen yang perlu dibawa saat KP, karena ada beberapa perusahaan itu yang memerlukan dokumen tambahan. Misalnya surat keterangan orang tua, kemudian ada BPJS ketenagakerjaan, misalnya seperti itu, berarti teman-teman harus melengkapi sebelum berangkat KP. Itu dari perusahaan berbeda-beda, jadi sebaiknya nanti dikonfirmasi kira-kira dokumen yang diperlukan nanti apa saja. Terus tahapan berikutnya yaitu pelaksanaan KP dan proses monitoring KP, jadi penggantinya presensi selama teman-teman melaksanakan kerja praktek di perusahaan. Terus yang terakhir adalah pekerjaan buku KP yang nanti akan diseminarkan di pertengahan semester genap tahun ajaran 2022-2023. Oke, berikutnya kita masuk ke monitoring KP ya. Jadi monitoring KP ini nanti merupakan sebuah bentuk pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan KP yang dilakukan mahasiswa selama durasinya 3 bulan ya. Nah, proses monitoring KP ini dilakukan secara online melalui website onlinemis.pens.ac.id. Kalau teman-teman ada yang sekarang sedang terhubung ke internet, bisa dibuka di online misnya masing-masing. Nanti ada isian untuk entry logbook KP. Tapi mungkin sekarang belum dibuka karena teman-teman belum masuk ke periode KP. Terus kemudian mengisi form monitoring secara harian, ya, jadi tidak hanya seminggu sekali. Jadi mengisi setiap hari, ini fungsinya juga sebagai presensi juga ya. Dan nanti mengunggah proses pengerjaan laporan KP, karena diharapkan
nanti selesai KP, teman-teman itu sudah selesai laporannya juga ya. Jadi sehingga tidak perlu bolak-balik nanti dari PENS ke lokasi KP. Terus kemudian logbook harian nanti akan divalidasi per minggu oleh pembimbing PENS dan pembimbing perusahaan ya. Jadi saat pelaksanaan KP nanti teman-teman punya dua pembimbing, yaitu pembimbing yang ada di PENS dan pembimbing yang ada di perusahaan masing-masing. Nah, untuk pembimbing yang ada di perusahaan nanti akan dipilihkan oleh bagian yang menerima KP-nya. Ya. Jadi nanti disesuaikan dengan institusi atau lokasi KP-nya masing-masing. Nanti dokumen panduannya ada di ini filenya, teman-teman bisa cek di monitoring KP siswa DOJ, ini ada di Google Drive. Jadi kira-kira isinya seperti ini, isiannya itu ada di bagian personal, kemudian nanti ada pilihan entry logbook KP, nanti akan ada isian seperti ini, teman-teman mengisi setiap hari untuk KP-nya. Terus terkait buku KP ya, jadi buku KP ini nanti wajib diselesaikan dengan berakhirnya pelaksanaan KP ya. Buku KP dijilid 1 untuk diserahkan ke perusahaan pada saat berakhirnya pelaksanaan KP. Terus buku KP-nya nanti totalnya dicetak kira-kira 4 buah. Ya. Ada 1 untuk perusahaan, 1 untuk perpus, 1 untuk pembimbing, dan 1 untuk koordinator KP. Nah, mahasiswa KP nanti meminta tanda tangan pembimbing perusahaan sebagai bukti bahwa mahasiswa telah menyerahkan buku KP. Oke, untuk timeline-nya ini, jadi hari ini kita sosialisasi, meskipun sebelumnya kita sudah pernah sampaikan beberapa info di WA Group ya. Kemudian untuk pengajuan usulan KP kami tunggu di rentang tanggal 13 September sampai 18 November 2022 ya. Karena harapan saya nanti di minggu-minggu 12 atau ke-13 itu teman-teman sudah ada kepastian lokasi KP yang akan digunakan untuk pelaksanaan KP-nya nanti. Kemudian untuk 9 Januari sampai 24 Maret ini adalah periode untuk pelaksanaan KP 3 bulan ya. Kemudian 21 sampai 25 November ini adalah UAS. Jadi kalau teman-teman KP-nya misalnya maju, perusahaannya minta maju sebelum tanggal 9 nanti mungkin bisa diajukan di awal Januari ya. Jadi sudah selesai UAS dan pengumuman nilainya. Kalau kita lihat di sini kan pengumuman nilainya itu ada di tanggal 5 sampai 9 Desember. Nah, paling aman teman-teman kalau ingin berangkat KP lebih awal itu bisa mengambil waktu setelah FRS. Ya. Terus kemudian seminar KP untuk yang 3 bulan itu ada di tanggal 27 sampai 31 Maret 2023 ya. Terus kemudian nanti untuk UTS-nya itu ada di 3 sampai 6 April 2023 untuk mahasiswa reguler. Untuk teman-teman nanti akan masuk ke semester pendek ya. Jadi waktu KP itu akan mengambil 2 bulan dari semester genap ya. Kemudian yang 1 bulannya itu saat liburan. Jadi mengambil waktu liburan selama 2 bulan di awal semester genapnya. Nanti 2 bulan sisanya 8 minggunya digunakan untuk menyelesaikan mata kuliah yang perlu diambil di semester genap tahun ajaran 2022-2023. Nanti untuk UTS-nya itu ada di 24 sampai 28 April 2023. Oke, ini saya kira slide terakhir ya, seperti yang di file yang saya share ke teman-teman. Silakan kalau mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Oke, silakan. Bisa diaktifkan mikrofonnya. Oke, silakan Chandra. Diaktifkan mikrofonnya. Selamat sore Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari kelas A Pak, NRP 008. Nah, saat ini saya bagian dari tim robot Bapak. Jadi apakah di KP nanti saya boleh mengambil itu Pak ya, KP di dalam lab robot Pak ya? Seperti kakak kelas yang dulu. Itu prosedurnya bagaimana Pak? Harus menghubungi siapa untuk mendapat persetujuan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang ikut tim, bisa mengajukan KP di timnya masing-masing dengan syarat ada 2 ya. Yang pertama disetujui oleh pembimbing tim masing-masing ya.
Terus kalau untuk robot itu harus izin juga ke kepala lab ya. Kalau salah lab robot itu kepalanya Pak Mubed ya. Jadi silakan di follow up ke Pak Mubed dan Pak Anhar. Kalau Chandra kan di Eras ya. Benar Pak. Ya, jadi di follow up ke Pak Mubed sama Pak Anhar ya terkait nanti pengajuan KP-nya. Karena mungkin ditanyakan dokumen-dokumen apa saja yang kira-kira nanti diperlukan. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Silakan, next. Oke, Supriyadi, silakan. Oh iya, Pak. Permisi, Pak. Apakah suara saya dapat terdengar, Pak? Sudah, silakan. Ya, sebelumnya saya Muhammad Supriyadi, Pak, dari kelas B NRP 037. Mau tanya nih, Pak. Di slide terakhir tadi kan ada KP 3 bulan sama 6 bulan ya, Pak. Nah, untuk umumnya itu kita bisa melaksanakan yang 6 bulan atau kita melaksanakan yang 3 bulan ya, Pak? Itu bagaimana? Terima kasih. Jadi sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk teman-teman sekarang, itu dari Prodi itu diarahkan untuk mengambil yang 3 bulan dulu ya. Nanti kalau teman-teman pengen dapat experience lebih, nanti bisa mengajukan slot untuk MBKM yang 6 bulan yang ada di semester 7. Kira-kira seperti itu untuk pertanyaan dari Supriyadi. Mungkin ada feedback dulu. Oh ya, baik Bapak. Terima kasih Pak. Cukup. Oke. Ini ada pertanyaan di chat. Oke, nomor surat ya. Nomor surat nanti yang mengurus adalah koordinator KP ya. Jadi teman-teman hanya perlu disiapkan halaman pengesahan dalam format PDF ya. Sudah ada template-nya, kemudian surat pengantar, draftnya sudah ada template-nya sama proposal. Nanti nomor pengajuannya dikosongi dulu, nanti yang memproses koordinator KP. Ya, jadi dibiarkan kosong dulu aja. Karena nanti di draft surat pengantar itu kan yang kami butuhkan adalah lokasi KP-nya di mana, suratnya ditujukan untuk siapa, terus mahasiswanya siapa saja yang akan mengajukan KP di sana. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada feedback dulu dari pertanyaannya Alia Mita, tidak salah ya. Silakan kalau mungkin ada feedback. Ya, izin jawab Pak. Ya. Terima kasih Pak untuk pertanyaan yang tadi. Ini ada pertanyaan yang kedua Pak. Jikalau dari perusahaan meminta untuk filenya dikirim online, apakah tetap perlu ya Pak tanda tangannya secara offline juga Pak? Iya, tetap tanda tangannya offline, tapi nanti perlu di-scan ya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Ya, oke, karena sekarang kelihatannya untuk tanda tangannya sudah mulai dialihkan lagi ke tanda tangan yang basah gitu ya, sehingga nanti tetap harus dimintakan. Cuma kalau dari perusahaannya minta soft file ya, berarti nanti dari surat pengantarnya sama halaman pengesahannya itu nanti di-scan. Kira-kira seperti itu. Mana? Ada feedback lagi? Silakan. Sudah cukup? Baik Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan berikutnya next. Raffi Hanif, silakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya saya Raffi Hanif dari kelas B, nomor NRP 052 Pak. Izin bertanya Pak. Untuk yang masalah buku KP Pak. Jadi kan di layar tadi kan ditulis kalau buku KP itu baru harus selesai pas selesainya KP ya Pak ya. Jadi waktu seminar itu juga harus udah selesai ya Pak ya, buku KP-nya. Iya betul. Jadi karena nanti harapannya itu kenapa selesai KP itu buku KP-nya juga harus selesai, supaya nanti kalau teman-teman itu lokasi KP-nya jauh gitu ya, misalnya di PT Bada LNG di Bontang gitu ya, itu supaya tidak bolak-balik ke sana. Jadi teman-teman kembali ke kampus itu dalam keadaan semua berkas-berkas KP dari sana itu sudah lengkap. Karena kalau harus bolak-balik ke sana kan biayanya juga cukup mahal. Karena mulai beberapa tahun ini sidang KP itu langsung dilakukan setelah teman-teman kembali dari tempat KP ya. Jadi sebaiknya buku KP itu segera diselesaikan saat pengerjaan atau pelaksanaan KP di sana. Nanti setiap minggu itu teman-teman wajib mengupload progres pengerjaan buku laporan KP. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada feedback dulu dari Raffi. Oke Pak, mungkin dari saya cukup Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan berikutnya next.
Silakan. Boleh via chat, boleh diaktifkan mikrofonnya langsung. Silakan. Oke, silakan teman-teman. Oh iya, Chandra. Saya lagi, silakan, Chandra. Iya Pak, terima kasih Pak. Di semester pendek nanti itu apa ya Pak yang akan dilakukan oleh mahasiswa semester itu Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi di semester 6 itu kan ada beberapa mata kuliah pilihan yang muncul ya. Tapi mungkin saya lupa listnya apa saja. Itu nanti teman-teman bisa mengambil mata kuliah pilihan itu untuk melengkapi SKS-nya. Nah, jadi mata kuliah yang diambil di FRS itu nanti akan diselesaikan di semester pendek. Oke, ada feedback dulu, Andra? Iya Pak, terima kasih ya. Pak. Oke, teman-teman yang pengen nanti misalnya ada misalnya di lokasi KP yang sekarang cocok gitu ya, teman-teman mau mengajukan misalnya magang 6 bulan itu nanti coba bisa di follow up di semester 7 ya. Misalnya juga pekerjaan di KP-nya bisa dilanjutkan menjadi PA. Jadi sekalian bisa PA sama magang 6 bulan di semester 7 karena ada jatah SKS-nya di semester 7. Di semester 7 itu bisa magang studi independen itu 6 bulan ya karena ada SKS-nya atau teman-teman mengambil mata kuliah pilihan yang ada di kampus. Tapi di semester 7 itu ada satu mata kuliah wajib namanya tidak salah progres PA, seminar progres PA itu harus diambil. Tidak salah 3 SKS itu. Kalau yang di semester depan itu yang wajib itu adalah seingat saya itu proposal PA karena harus diseminarkan di akhir semester genap tahun ajaran 2022-2023. Oke, silakan. Ada lagi? Next. Kita masih punya waktu 30 menit. Wah, ini ada yang banyak di chat. Oh, kalau tawaran saat ini kita belum ada ya. Nanti kalau mungkin ada tawaran mungkin saya coba infokan lagi. Saat ini sih belum ada tawaran yang masuk ke kami. Untuk pertanyaannya dari Novetus ya. Nayaka. Nanti kalau ada info kami sampaikan lagi. Atau mungkin mau kontak dulu ke PAL, enggak apa-apa. Kemarin ada tawaran sebenarnya dari Semen Indonesia, tapi waktunya enggak pas gitu ya. Karena mintanya itu ada di bulan Oktober sampai Desember. Dan teman-teman kan masih di semester gasal ya, jadi tidak bisa. Oke, silakan next. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan, teman-teman. Oh, Raffi, silakan Raffi dulu. Ya Pak, terima kasih Pak. Izin bertanya lagi Pak. Di sini tertulis mengirim proposal dan surat pengantar ke perusahaan ya Pak ya. Berarti kan sebelum mengirim ke perusahaan kan mengirim dulu ke yang KP-nya di kampus itu ya Pak ya. Maksudnya gimana? Maksudnya ngumpulin proposal sama surat pengantarnya dulu Pak sebelum ke perusahaan. Ya, terus. Nah, itu mungkin ada deadline-nya Pak. Ya enggak, pokoknya selama periode tadi ya. Kalau di slide terakhir itu
akan dilayani di tanggal 13 September sampai 18 November. Biasanya dokumen itu akan saya proses di hari Rabu dan Jumat. Oke Pak, siap Pak. Ya, jadi misalnya Raffi ngumpulkannya hari Senin gitu ya, nanti akan saya proses hari Rabu biasanya. Kalau misalnya ngumpulkannya Rabu sore sampai atau Kamis, nanti berarti kami usahakan bisa kami proses hari Jumat. Jadi tidak setiap hari kami proses ya, kami nunggu antrian dulu. Oke Pak, siap Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Berikutnya Afif Prasetyo, silakan. Terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Ini kan untuk timeline-nya kan sepertinya berlaku untuk anak-anak yang KP selama 3 bulan ya Pak ya. Iya. Nah sedangkan kita ini kan ada MBKM mengenai KP yang 6 bulan. Kira-kira ini untuk timeline-nya apakah disamakan atau kira-kira ada perbedaan gitu Pak? Kayak adanya semester pendek ini Pak. Oke. Untuk teman-teman yang akan KP di semester genap tahun ajaran 2022-2023 itu sama prodi diarahkan untuk mengambil yang 3 bulan, jadi tidak boleh yang 6 bulan. Kalau mau 6 bulan silakan nanti mengambil yang di semester 7. Kira-kira begitu Afif. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Silakan berikutnya Dede Yusuf. Iya Pak, halo Pak. Oke. Permisi Pak, saya mau bertanya Pak. Ini kan berarti buat angkatan kita ini harus ngambil KP ya Pak. Kalau bisa gitu Pak. Saya dapat informasi, dapat kabar dari teman saya dari Meka itu dia coba mengajukan dia pengen ngambil ini Pak, kayak pelatihan dari BLK, dari Kemenaker. Itu untuk waktunya sendiri pun itu nggak sampai lebih dari 3 bulan gitu Pak. Bisa nggak Pak KP-nya itu digantikan dengan pelatihan dari BLK Kemenaker? Karena kalau dilihat dari ini ya, dari nama pelatihannya itu lumayan cocok sih buat jurusan LK gitu Pak. Apalagi contoh kayak teknisi PLC, terus teknisi embedded system, IoT kayak gitu Pak. Itu bisa nggak digantikan dengan itu? Kayak gitu Pak. Ya, oke. Kalau sepengetahuan saya yang KP ini memang harus mengambil KP begitu ya. Jadi untuk yang kegiatan seperti pelatihan atau dari BLK seperti itu nanti sepengetahuan saya tidak bisa diklaim sebagai pengganti KP. Kecuali begini, teman-teman mengajukan KP-nya di BLK. Gitu ya. Soalnya dulu ada di tahun, saya lupa 2 tahun yang lalu, itu mereka mengajukan KP di BLK Surabaya. Itu pekerjaannya adalah di bagian teknisi, membantu untuk pelatihan. Dan kebetulannya lagi mereka itu dapat privilege untuk ikut training. Jadi mereka KP sekaligus training dan sertifikasi. Tapi dari kampus itu pengajuannya adalah berupa KP. Itu Dede Yusuf. Iya Pak, sama mau tanya lagi Pak. Itu kan waktu pengajuan awal itu kan sampai tanggal 18 November. Kalau semisal masih ada anak yang belum selesai gitu Pak, belum dapat tempat KP itu bagaimana Pak? Oke. Kalau misalnya ada yang masih belum clear setelah tanggal 18 November, itu tetap akan kita layani ya. Tapi kesempatan untuk mendapatkan lokasi KP itu kan semakin pendek ya. Karena kalau misalnya ternyata teman-teman itu baru bisa mengirim 18 November, misalnya 20 November, berarti untuk menunggu balasan diterima atau tidak itu kan kita harus tunggu 4 minggu ya. Berarti baru bisa mengirimkan pengajuan KP lagi itu di tanggal 20 Desember. Nah itu kan mepet sekali dengan pelaksanaan KP. Ya. Jadi kalau nanti KP-nya itu berangkatnya tidak bareng, itu nanti isian logbook di online miss itu akan tertinggal ya. Dan isian logbook itu akan menentukan komponen penilaian dari KP, sehingga nanti penilaiannya tidak bisa maksimal. Resikonya seperti itu, Dede Yusuf. Tapi tetap kita layani setelah itu. Mau izin feedback Pak, mau tanya lagi Pak. Semisal gitu Pak ya, saya udah dapat, misalkan saya udah dapat di tempat KP, terus udah masuk jadwal KP, kemudian ternyata lingkungan kerjanya itu nggak sesuai standar K3, terus rawan resiko kecelakaan, sedangkan itu udah mulai proses kan Pak, udah berjalan, terus kemudian dalam waktu beberapa minggu mengajukan untuk pindah atau keluar gitu Pak, itu bagaimana Pak?
Oke, kalau selama ini belum ada yang kejadian ya. Yang kejadian kemarin itu hanya awal saja. Itu kita kasih waktu biasanya maksimal 2 minggu setelah diterima. Itu bisa kita kirimkan surat pembatalan. Tapi kalau sudah lebih dari itu, kita tidak bisa mengirimkan pembatalan KP. Mau tanya lagi Pak? Ya. Terakhir Pak. Untuk kontak person yang dikasihin ke koordinator KP itu, kontak personnya itu nomor HRD kantor atau nomor WhatsApp gitu Pak, atau nomor telepon biasa gitu Pak. Oke, untuk yang itu sebenarnya tidak perlu diserahkan ke koordinator KP ya, itu silakan teman-teman siman sendiri. Itu tujuannya adalah nanti kan teman-teman mengirimkan berkas ke sana. Itu harapannya kan ada nomor yang bisa dihubungi untuk memfollow up gitu ya. Jadi pengajuannya itu sudah sampai mana. Gitu. Jadi kalau memang misalnya ditolak itu kita tidak perlu menunggu 4 minggu ya. Misalnya kita kirim, ternyata seminggu di follow up, ternyata memang tidak bisa nerima. Nah itu kalau dari koordinator KP kalau sudah ada informasi kepastian bahwa tidak diterima, itu bisa langsung mengajukan KP lagi tempat yang baru, begitu tujuannya. Jadi tidak perlu diserahkan ke koordinator KP. Oke Pak, cukup Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan, next. Bisa lewat chat atau diaktifkan mikrofon. Oke, silakan Chandra, monggo. Iya Pak. Yang ini saya tanyakan itu penilaian untuk KP sendiri ini berdasarkan apa Pak ya? Apakah berdasarkan penilaian dari pihak pemberi KP-nya atau dari dosen pembimbing yang dari PENS atau bagaimana Pak? Oke, jadi penilaian KP itu secara umum ada 2 ya. Yang pertama itu adalah keaktifan pengisian logbook ya, yang untuk pengganti presensi itu di-generate by system. Jadi kita tidak bisa ngubah apapun. Jadi itu berdasarkan isian dari logbook KP-nya teman-teman. Yang kedua itu adalah penilaian yang di-entry oleh pembimbing dan penguji, di mana perbandingannya itu adalah untuk pembimbing lapangan itu nilainya 50%. Untuk pembimbing PENS itu 35%, untuk pengujinya 15%. Itu. Nah, nanti untuk item penilaiannya apa saja, mungkin nanti saya share di grup aja ya. Itu sudah ada poin-poin penilaiannya dari aspek kognitif, kemudian afektif, psikomotorik, sama buku laporan KP. Jadi proporsi terbesarnya itu ada di pembimbing lapangan. Ada feedback dari Anda? Terima kasih Pak. Oke. Silakan berikutnya, next. Mau? Ada lagi? Sudah cukup? Oke, jadi Yusuf, silakan. Permisi Pak, mau bertanya lagi Pak. Terkait KP yang untuk tim robot gitu. Pak. Ya. Itu kan saya RSO itu kan saya cuma sendiri Pak dari LK Pak ya, di tim RSO. Itu bisa nggak Pak pengajuan KP-nya itu berdua dengan tim yang lain gitu Pak? Maksudnya atau harus sendiri dengan tim robot? Kan tim robot ini kan jadi satu tempat gitu Pak ya. Jadi bisa kamu di RSO satu orang tak gitu toh? Iya, di RSO kan satu. Misalkan saya
sama anak Eros gitu, berdua jadi satu pengajuan. Pengajuannya sendiri-sendiri aja, karena nanti kan pekerjaannya di KP-nya kan itu berbeda-beda ya. Karena mungkin kan nanti di ERSO ada pekerjaan sendiri untuk Deddy Yusuf, kemudian nanti misalnya di Chandra ada pekerjaan sendiri untuk di Erosnya. Karena nanti pembimbingnya lapangan itu sesuai dengan pembimbing kompetisinya. Jadi kalau Deddy Yusuf ya mungkin Pak Iwan sama Pak Mubed ya. Kalau Chandra mungkin ke Pak Anhar. Ya kan seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, next. Monggo. Silakan, Frik Irsyad. Izin bertanya Bapak. Oke, silakan. Untuk kan kita nanti bikin proposalnya itu kan dikirim ke koordinator KP ya Pak ya? Betul. Nah itu dalam bentuk PDF ya Pak? PDF saja. Itu nanti di PDF-nya sudah kita tanda tangani atau nunggu dapat nomor surat terus ditandatangani Pak? Menurut saya sih ditandatangani basah aja. Jadi di filenya dikosongi dulu aja, nggak apa-apa. Karena tanda tangannya kan harus basah kan. Jadi setelah dapat nomor surat nanti dari koordinator KP ngirim ke kita lagi gitu Pak? Betul, nanti ada folder sendiri di drive, itu nanti saya upload yang sudah selesai. Baik kan, Pak. Ya proses pengajuan nomor surat itu kan kadang bisa sehari selesai, kadang butuh waktu 2 hari juga. Jadi tergantung dari kesibukannya admin departemen. Karena saya tidak bisa generate sendiri untuk nomor suratnya. Untuk pengirimannya ke koordinator KP lewat apa ya Pak? Diupload di drive aja. Kan sudah ada kan, coba dicek di WA group. Itu di bawah ada link, ada 2 link ya. Satunya itu adalah referensi dokumen KP, yang satunya adalah pengumpulan dokumen pengajuan. Baik Bapak. Oke. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Silakan, next. Di chat belum ada, silakan. Mungkin mau diaktifkan mikrofonnya, monggo. Oke, kita masih punya waktu 15 menit. Silakan, Fatima Zaro. Ya, Pak. Saya izin bertanya. Monggo. Untuk dokumen yang pribadi, contohnya kayak CV atau transkrip nilai itu apakah diperlukan atau kita perlu buat juga ya, Pak? Sebaiknya itu dilampirkan di proposal ya. Dibuat, silakan nanti dilampirkan di proposal. Tapi sebenarnya itu adalah sifatnya lampiran saja. Makanya tadi kan saya minta teman-teman untuk kontak ke lokasi, ya tujuan lokasi KP-nya ya, sehingga nanti bisa dilengkapi kira-kira untuk pengajuan KP itu dari sana butuh dokumennya apa saja. Karena biasanya kalau standar dokumen dari kami itu adalah proposal lengkap yang sudah ada tanda tangan sama surat pengantar saja. Nah mungkin dari perusahaan itu membutuhkan dokumen pendukung yang lain untuk proses pengajuan KP. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada feedback dulu, silakan. Oke, baik Pak. Berarti nanti tergantung dari perusahaan yang dituju ya Pak? Itu ya, betul. Ya, tapi biasanya untuk yang CV dan IP itu biasanya sama teman-teman dilampirkan sebagai bahan pertimbangan. Baik Pak. Oke. Sama-sama. Silakan, next. Sudah ada waktu 15 menit. Nah, cukup? Oke, silakan teman-teman yang lain. Yang ada yang ditanyakan lagi.
Oke, cukup? Oke, kalau tidak ada yang tanya lagi, mungkin pertemuan hari ini bisa saya anggap cukup dulu. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan berikutnya, sebentar ya. Oke, jadi kalau nanti ada pertanyaan yang mungkin terlintas dari teman-teman, silakan nanti bisa di-post di grup WA ya. Nanti kita bisa lanjutkan diskusinya di sana. Kalau nanti memerlukan pertemuan lagi, silakan nanti teman-teman atur di grup WA. Nanti kita jadwalkan lagi untuk pertemuan secara online atau offline. Silakan nanti kita bisa diskusikan dulu. Oke, terima kasih atas waktu dan kehadirannya teman-teman di kesempatan sore hari ini untuk diskusi perihal pengajuan KP ya. Nanti untuk contoh form penilaian tadi yang ditanyakan nanti akan coba saya post di grup. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama.